Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyah wa balaghna ila hadzal yaum min 'ashri dzilhijjah, wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil uqulis salimah, salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pada hari ini melaksanakan salat Idul Adha di pagi yang cerah ini. Kemudian salawat teriring salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswah atau teladan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bulan Zulhijjah dalam kalender umat Islam tidak akan bisa dilepaskan dari dua ibadah penting, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan juga pelaksanaan ibadah kurban. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, mengapa seorang muslim sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban, dan mengapa seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji? Pelaksanaan ibadah haji berdasar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah,
wa shaumi Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan. Lalu, apa alasan kita untuk melaksanakan anjuran ibadah kurban? Setidaknya ada 3 hal yang melandasi anjuran tersebut. Yang pertama, kurban dilaksanakan sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang singkat dan sering kita baca atau mungkin kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu, wahai Muhammad, dan tentunya kita sebagai umatnya, al-kautsar, nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Allah, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Maka bukti kesyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan kehidupan, telah diberikan kesehatan, telah diberikan kesempatan dan berbagai nikmat yang lain. Maka bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang mampu adalah melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, mengapa kita dianjurkan untuk berkurban? Yaitu sebagai bukti keimanan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban pertama kali diwajibkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk menguji seberapa besar keimanan dan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim di usia yang sudah sepuh, meskipun berkelimang harta, namun Allah mengujinya dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang baru saja dilahirkan setelah sekian lama menunggu untuk menguji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak. Kita hanya diperintahkan untuk bersedekah dari sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Itulah mengapa kurban sangat dianjurkan sebagai bukti keimanan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang ketiga, mengapa kita dianjurkan untuk berkurban, yaitu karena besarnya pahala dari ibadah kurban tersebut. Dalam banyak riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa pahala orang-orang yang berkurban akan dihitung lebih dari bulu-bulu atau rambut yang ada pada hewan kurban tersebut. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kuku-kuku kurban, kuku-kuku hewan kurban, kepala, tulang, kulit yang jarang kita ambil, yang biasanya kita campakkan, justru pada hari kiamat nanti dapat menjadi syafaat bagi orang yang berkurban tersebut. Apalagi daging yang diberikan kepada fakir miskin dan kaum muslimin yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Selanjutnya, ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengan kurban tersebut bukanlah fisik hewan kurbannya, melainkan keikhlasan dan nilai takwa yang ada dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hajj
ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kurban itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenakan sanksi sosial sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqribanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Selanjutnya, momen kurban ini selayaknya kita juga manfaatkan sebagai sarana pendidikan karakter terhadap anak-anak kita sesuai dengan teladan cerita antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang sering kita dengar. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, tanamkan nilai tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah dan ketulusan berbakti kepada orang tua sebagaimana teladan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang kedua, ajarkan kepekaan sosial dan solidaritas dengan mengajak anak-anak kita untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan sehingga mereka memahami apa yang dinamakan kepedulian. Pelajaran yang ketiga, jadilah teladan yang baik bagi anak-anak keturunan kita. Keikhlasan kita dalam berkurban, kegembiraan dalam berbagi, dan kesabaran dalam menghadapi proses kurban akan menjadi pelajaran berharga bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan pelajaran yang keempat, sesuaikan pendekatan dengan usia anak-anak kita. Untuk balita, gunakan cara sederhana seperti mengenalkan proses kurban. Untuk anak usia sekolah, libatkan dalam kegiatan praktis. Bagi remaja, ajak berdiskusi tentang hikmah kurban dan libatkan dalam kegiatan inti seperti penyembelihan, namun tetap dalam pengawasan orang-orang tua yang ada di sana. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum Idul Adha ini untuk mendidik karakter anak-anak kita secara optimal, menanamkan nilai-nilai keimanan, kepekaan sosial, dan keteladanan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia. Dan di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyuk dan tadarruk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah luaskan rezeki kita agar kita mampu melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang belum memiliki kemampuan, semoga Allah berikan kita kemampuan baik untuk mendaftar maupun kesehatan dan umur panjang agar kita dapat bertemu dengan Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah,
Alhamdulillahil qawiyyi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna